Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Anak-anak, kalian siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Nah, di sini kita akan belajar mengenai beragam kebudayaan Indonesia, beragam perbedaan yang ada di Indonesia dan bagaimana indahnya kebersamaan. Oke? Nah, di sini bersama Ibu Nova Reza, kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Disimak baik-baik ya. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, terdiri dari berbagai pulau, berbagai suku, berbagai bahasa daerah, bermacam budaya, bermacam rumah adat, dan berbagai agama hidup berdampingan, saling menghormati dan menghargai. Keberagaman ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Sekarang, Ibu mempunyai sebuah teks bacaan mengenai keragaman budaya di Indonesia. Coba perhatikan teks yang ada di layar, atau kalian bisa membacanya di halaman 2 dan halaman 3 pada buku tematik 4A di rumah kalian ya. Melalui teks ini, kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok? Apa sih gagasan pokok? Bagaimana dengan gagasan utama? Kalau ide pokok atau pokok pikiran? Apakah istilah tersebut punya arti yang sama? Gimana ya? Ya, istilah-istilah tersebut memiliki arti yang sama, yaitu ide dasar atau inti pembahasan yang tertulis di dalam sebuah paragraf. Oke, lalu apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah tambahan informasi atau pengembangan yang dapat mendukung gagasan pokok. Sekarang, coba kita lihat teks bacaan yang tadi kita baca. Di teks tersebut memiliki beberapa paragraf. Ada berapa paragraf pada teks tersebut? Yuk, mari kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi di dalam teks tersebut ada 5 paragraf. Jika dalam teks tersebut ada 5 paragraf, berarti ada 5 gagasan pokok. Lalu bagaimana caranya kita mencari gagasan pokok, Bu? Oke, sekarang coba kita berlatih mencari gagasan pokok dan mencari gagasan pendukung dalam teks tersebut. Mari kita bahas bersama-sama paragraf kedua. Di paragraf kedua terdiri dari banyak kalimat. Oke. Nah, gagasan pokok ini punya ciri-ciri nih. Biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf atau di awal dan akhir paragraf. Oke. Nah, supaya kita lebih mudah mencari gagasan pokok, maka kita harus fokus dan membaca dengan seksama kalimat di awal paragraf dan di akhir
paragraf. Nah, kita bisa mengetahui kalimat itu merupakan gagasan pokok atau bukan dengan ciri-ciri. Apa itu cirinya? Nah, kalimat gagasan pokok itu yang pertama cirinya yaitu terdapat topik permasalahan. Yang kedua, kalimatnya itu dapat dijabarkan lagi. Dan yang ketiga, biasanya nih merupakan kesimpulan dari sebuah paragraf. Agar bisa mengetahui ciri-ciri tersebut, kalian harus membaca teks dengan seksama. Mari kita baca dengan seksama kalimat di awal paragraf dan di akhir paragraf. Apakah kalimat tersebut memiliki ciri-ciri kalimat gagasan pokok? Yang harus kalian lakukan yaitu membaca kalimat setelahnya, yaitu kalimat kedua dan seterusnya dari paragraf tersebut. Karena kalimat yang kedua dan seterusnya itu biasanya merupakan gagasan pendukung. Yang mendukung siapa? Mendukung gagasan pokok. Nah, kalimat kedua apakah menjelaskan kalimat pertama atau dia menjelaskan kalimat terakhir? Coba kita lihat ya. Kalimat kedua, ketika memasuki gapura pameran, mereka disambut dengan tari piring. Kira-kira menjelaskan kalimat pertama atau kalimat terakhir? Ya, pertama, karena di teks tersebut tertulis tari piring. Tari piring itu menjelaskan bahwa tari piring berasal dari Sumatera Barat. Dan dia juga ada kalimat ketika memasuki gapura pameran. Nah, gapura pameran ini menandakan mereka berada di suatu gerai, sebuah pameran. Jadi, kalimat kedua itu menjelaskan kalimat yang ada pada awal paragraf. Jadi kesimpulannya, gagasan pokok pada paragraf kedua terletak di awal paragraf. Dan video dari Ibu semoga dapat membantu pemahaman kalian ya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau kalian masih bingung, kalian bisa menanyakannya kepada ibu atau bapak guru wali kelas kalian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.